memang terjadi pensiun guru yang cukup banyak dan tidak dilakukan perekrutan kembali. Maka kita menyadari di banyak daerah, di seluruh daerah, guru-guru honorer lah yang bekerja di sekolah-sekolah tersebut, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dan di sekolah swasta, guru-guru honorer ini pun kemudian terjadi kegalauan kalau besok rencana 1 juta ASN P3K itu diwujudkan, maka yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, FGD yang secara khusus membahas tentang revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penataan undang-undang di bidang pendidikan dengan metode Omnibus Law. Bapak, Ibu yang saya hormati, sementara dari sisi pemetaan masalah, Undang-Undang Sisdiknas terdapat beberapa substansi yang perlu kita perhatikan dan perlu kita cermati kembali. Adanya dualisme pengelolaan guru di Kementerian Agama dan di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kesulitan juga untuk melakukan perencanaan terkait dengan kebutuhan, perekrutan, dan pembinaan terhadap guru pendidikan agama karena status kepegawaiannya berada di bawah Kementerian Agama. Meskipun di antara mereka yang berada di Kementerian Agama juga ada yang mengajar di sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud. Tentu itu juga harus disinkronkan satu dengan yang lain. Dan juga kita melihat penyelenggaraan pendidikan tetap memerlukan dukungan dari masyarakat dan swasta, karena pemerintah belum mampu memenuhi penyelenggaraannya secara menyeluruh. Tetapi kalau kita lihat pada prakteknya pada saat ini, sekolah-sekolah swasta yang dilihat mungkin hanya sekolah-sekolah swasta yang sudah mandiri, dengan kemampuan keuangan yang sudah cukup baik, dengan kemampuan masyarakat di sekitarnya atau masyarakat yang sekolah di situ dengan cukup baik, tetapi kurang memperhatikan terhadap sekolah-sekolah yang semestinya membutuhkan perhatian baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk sekolah swasta. Dan kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan termasuk tentang zonasi sekolah. Bagaimana sekarang kita disibukkan beberapa tahun terakhir ini mencarikan sekolah sekarang harus dengan menggunakan sistem zonasi, dan itu diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia meskipun peraturannya bisa dilakukan secara bertahap oleh pemerintah-pemerintah daerah masing-masing. Tetapi kita menyadari sepenuhnya dengan sistem zonasi yang dilakukan saat ini sesungguhnya idealnya belum bisa dilakukan. Ketika kita berbicara soal kualitas yang belum memenuhi atau belum sebanding antara sekolah yang satu dengan yang lain, apalagi kemudian cara juga tentang sumber daya manusianya, tenaga pendidiknya, sarana prasarananya. Kalau kita melihat sistem zonasi ini akan dilakukan dengan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain, ketimpangan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, saya meyakini itu akan terjadi sebuah hal yang hasil dari pendidikan itu menjadi tidak maksimal. Kita bisa melihat secara kecil di daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana atas nama untuk menghilangkan sekolah favorit lalu sistem zonasi itu dilakukan. Ada positifnya, tetapi banyak hal kiranya yang perlu kita koreksi bersama. Kemudian pencairan dana bantuan sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, saya kira sangat memahami mengenai hal ini. Selama ini kucuran dana bantuan operasional sekolah beberapa waktu yang lalu, metodenya atau sistem pencairannya dilakukan 3 bulan sekali. Dan itu cukup mengganggu bagaimana sekolah bisa menggunakan anggaran itu untuk operasional di sekolah. Tetapi kami bersyukur beberapa waktu terakhir Pak Menteri Nadiem Makarim dengan kebijakannya sudah melakukan relaksasi terhadap penggunaan dana BOS dan percepatan pencairan dana BOS. Sehingga relaksasi yang diharapkan dari dana BOS ini termasuk untuk beban operasional yang terkait dengan penggajian terhadap guru-guru yang ada. Meskipun masih banyak guru atau sekolah-sekolah yang merasa bahwa ada sesuatu yang mereka takuti ketika nanti menggunakan dana-dana BOS ini yang nanti bisa masuk ke dalam ranah, dianggap ranah penyalahgunaan dana BOS. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita menyadari sepenuhnya banyak guru yang sudah
pensiun pada saat ini. Bertahun-tahun secara data mungkin bisa kami sampaikan, tetapi bertahun-tahun memang terjadi pensiun guru yang cukup banyak dan tidak dilakukan perekrutan kembali. Maka kita menyadari di banyak daerah, di seluruh daerah, guru-guru honorer lah yang bekerja di sekolah-sekolah tersebut, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dan di sekolah swasta, guru-guru honorer ini pun kemudian terjadi kegalauan kalau besok rencana 1 juta ASN P3K itu diwujudkan, maka yang perlu kita pikirkan bersama, saya juga berharap dari forum ini nanti juga akan ada ide-ide harus seperti apa. Kalau kemudian dipaksakan guru-guru sekolah swasta yang masuk P3K ini kemudian menjadi ASN yang hanya boleh bekerja di sekolah negeri, maka itu pasti akan terjadi masalah di sekolah-sekolah swasta. Akan banyak sekolah swasta yang kehilangan guru. Karena 1 juta ini menurut pendataan yang sudah sampai sekarang 523.000 yang kemudian periode kedua dan periode ketiga diberikan ruang kepada guru-guru swasta, honor di sekolah swasta, yang kemudian Pak Menteri berstatement bahwa guru-guru sekolah swasta ini nanti ketika sudah menjadi ASN juga hanya mengajar di negeri, maka pasti ini akan menjadi problem pendidikan kita. Maka harus ada kebijakan yang komprehensif untuk kita kaji bersama-sama bagaimana yang terbaik untuk sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah-daerah tertentu yang masih kekurangan guru dan juga terkait dengan sumber daya manusianya. Kemudian terkait dengan sertifikasi guru. Sekarang guru dibebani dengan berbagai persoalan, dengan berbagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan sertifikasi guru. Sehingga sertifikasi guru mestinya dikembalikan kepada konsep sertifikasi seperti pada sertifikasi pada profesi-profesi lainnya. Sertifikasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas guru, bukan lagi hanya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi atas nama kesejahteraan. Kesejahteraan penting, sangat penting, tetapi bagaimana meningkatkan profesionalisme, tentu pemerintah daerah, Kemendikbud perlu memikirkan, pemerintah pusat memikirkan bagaimana caranya supaya guru-guru kita akan menjadi lebih meningkat sumber daya manusianya. Dan kita ketahui bersama, mungkin ini juga yang menjadi salah satu PR, arah pendidikan bukan sepertinya bukan untuk membentuk peradaban, tetapi arah pendidikan dimaknai sebagai sesuatu untuk sekedar mencari pekerjaan, syarat untuk mencari pekerjaan. Sehingga esensi sesungguhnya pendidikan untuk lebih memahami persoalan-persoalan secara menyeluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bersosial ini tidak dipahami sepenuhnya. Sistem pendidikan hanya menghasilkan sumber daya manusia peserta didik yang lebih mengarah, tapi saya meyakini mungkin Sanata Dharma sudah tidak berpikir profit oriented. Jadi lulus, saya bisa kaya, saya bisa dapat istri cantik, bisa dapat mobil, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan yang dicampur adukkan dengan politik praktis, dan ini terjadi di banyak daerah, sering menimbulkan kebijakan-kebijakan bagi sekolah negeri yang sulit berkembang dibandingkan dengan sekolah swasta. Tetapi saya kira ini perlu kita diskusikan juga lebih luas, apakah betul demikian? Karena sepengetahuan saya, sekolah swasta lah yang sulit bernafas menghadapi situasi saat ini. Negara juga tidak hadir secara utuh untuk mengurusi pendidikan, karena dengan anggaran 20% APBN, 20% APBN di atas 500 triliun, itu tidak semuanya atau bahkan yang berada di Kementerian Pendidikan itu hanya sekitar 50 triliun. Selebihnya tersebar di berbagai kementerian. Sehingga kalau dikatakan kita sudah 20%, iya kita sudah 20%, karena kalau melanggar itu berarti melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tetapi bicara 20% itu tersebar di seluruh kementerian, termasuk kementerian-kementerian yang mungkin dalam gambaran kita tidak ada di situ soal pendidikan, tetapi faktanya semua kementerian ada pos untuk pendidikan, dan itulah yang kemudian dihitung secara keseluruhan 20%.
Belum lagi pemenuhan 20% APBD kita. APBD kita, mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah, atau dari pemerintah daerah yang mungkin mengikuti acara ini. Saya harus jujur mengatakan, seluruh Indonesia yang secara neraca pendidikannya, yang angka APBD 20% di luar dana transfer daerah, boleh dikata belum ada. Hanya DKI Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta mendekati 20% di luar dana transfer daerah. Tetapi kalau dihitung sesuai dengan bersamaan dengan dana transfer daerah karena memang juga masuk di APBD, maka sudah masuk 20%. Tetapi kalau dihitung di luar dana transfer daerah, angka 20% ini masih belum ada. Bapak Ibu yang saya hormati, pengelolaan satuan pendidikan pada bidang sarana prasarana yang banyak dibebankan pada sekolah, tetapi di sisi lain kita juga mengetahui banyak kebijakan yang membelenggu sekolah, khususnya sekolah negeri. Banyak temuan-temuan bagaimana kepala sekolah harus berhadapan dengan hukum atau komite sekolahnya karena menarik biaya-biaya dari anak didik yang itu secara undang-undang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu tidak diperbolehkan. Tetapi tuntutan bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, upaya-upaya yang terbaik, terkadang kemudian komite sekolah terpaksa melakukan bagaimana menarik atau bukan namanya pungutan, tetapi sukarela yang harus diberikan oleh para orang tua anak didik.